Olahraga itu penting banget buat kendalikan atau bahkan mengatasi diabetes. Bukan kabar baru kan? Cuma ternyata banyak orang melakukan olahraga nggak dengan cara yang optimal. Akibatnya efeknya ke gula darah juga belum maksimal. Maka di video ini Anda akan menemukan metode dan aspek paling penting yang harus Anda perhatikan saat berolahraga. Dan di ujung video ini Anda akan dapatkan rekomendasi latihan yang paling cocok untuk Anda yang punya gula darah tinggi dan mau cepat lepas dari cengkraman diabetes. Eh, kenalan dulu sebentar. Khusus untuk pemirsa yang baru mampir ke channel ini. Saya Su Hasugian. Dan saya Dominic, saya sendiri sudah berhasil mengalahkan diabetes lebih daripada 10 tahun. Melalui YouTube channel ini dan di dalam komunitas pengidap diabetes terbesar di Indonesia, kami sudah 5 tahun memberikan edukasi gratis tentang cara mengendalikan diabetes dan komplikasi terkait tanpa obat dan tanpa herbal. Ratusan orang yang mengikuti metode kami sudah berhasil dan sekarang kembali menikmati hidup dengan gula darah normal. Semua yang kami sampaikan selalu berdasarkan sains dan ilmu terkini, bukan cuma katanya. Untuk benar-benar memahami prinsip fundamental yang bikin olahraga Anda paling bermanfaat, kita harus sadar bahwa tubuh kita itu sangat pintar beradaptasi. Ia selalu mencoba menyesuaikan diri dengan keadaan atau tantangan yang ia hadapi. Contoh, kalau Anda yang terbiasa dengan hawa tropis seperti di Indonesia, pindah ke negara yang sangat dingin. Di awal-awal, Anda pasti sering merasa kedinginan. Tapi, lama-kelamaan, tubuh Anda akan menyesuaikan diri dan jadi lebih tahan dengan iklim dingin. Itu namanya beradaptasi. Contoh lain, kalau Anda sering di dalam ruangan dan jarang keluar, kulit Anda akan lebih putih. Sebaliknya, kalau setiap hari Anda berjam-jam berada di bawah sinar matahari, kulit Anda akan beradaptasi dan jadi lebih coklat. Artinya, tubuh kita selalu menyesuaikan diri dengan kondisi. Dan otot kita juga sama. Ia hanya akan beradaptasi kalau diberi tantangan. Dan persis, tantangan apa yang paling optimal itu yang akan kita bahas di video ini. Kebanyakan orang pikir diabetes itu terjadi terutama karena salah makan. Tapi itu nggak benar sepenuhnya. Faktor yang jauh lebih kuat dalam terjadinya gangguan metabolisme seperti diabetes adalah ketidakbugaran dan lemahnya otot. Atau lebih tepatnya kekurangan massa otot. Supaya kita paham peran besar otot dalam pengelolaan gula darah, kita harus sadar bahwa 70% sampai 80% penggunaan glukosa alias gula darah terjadi di dalam otot kita. Maka logis banget, semakin banyak massa otot yang Anda punya, semakin banyak gula darah yang bisa dibakar dan digunakan tubuh Anda. Sekali lagi, karena ini sangat penting, 70% sampai 80% glukosa dihabiskan oleh otot kita. Habis kita paham betapa besar peranan otot dalam pengelolaan dan penggunaan gula darah, pasti muncul pertanyaan, latihan apa yang paling efektif untuk membangun dan memperbesar otot? Dan ternyata banyak pengidap diabetes belum paham cara membangun otot. Melakukan olahraga secara konsisten belum tentu otomatis menambah massa otot. Untuk memahami prinsip dasar olahraga yang membantu membangun otot, kita perlu sadar bahwa penambahan otot juga merupakan bentuk adaptasi oleh tubuh kita. Namun, dan ini inti dari video ini, adaptasi hanya terjadi kalau kita terus-menerus meningkatkan beban pada otot. Dalam bahasa Inggris disebut progressive overload. Dalam bahasa Indonesia, prinsip beban bertahap. Tapi buat orang yang belum mengerti konsep ini, istilahnya kurang mencerahkan.
Biar Dominic yang jelasin lebih simpel. Begini, supaya otot mau jadi semakin kuat dan semakin besar, beban yang diterima otot harus terus meningkat. Baru kalau ada peningkatan beban, otot akan beradaptasi. Dan adaptasi itu muncul dalam bentuk otot yang lebih kuat dan lebih besar. Misalnya, Anda baru mulai latihan angkat beban dan di awalnya Anda hanya mampu mengangkat 10 kilo. Maka Anda harus mengulangi latihan itu secara konsisten sampai bobot yang bisa Anda angkat naik dari 10 kilo menjadi 11 kilo atau 12 kilo dan seterusnya. Selain menambah berat, kita juga bisa membuat tubuh beradaptasi dengan meningkatkan repetisi. Misalnya, di awal Anda hanya sanggup mengangkat beban 10 kilo ini 5 kali. Lama-lama Anda harus bisa 6 kali, 7 kali, 8 kali, dan seterusnya. Intinya, penambahan beban pada otot bisa dalam bentuk bertambahnya kilo atau dalam bentuk bertambahnya jumlah repetisi yang Anda sanggupi. Yang penting Anda paham adalah kalau setiap kali Anda olahraga dengan beban yang sama, repetisinya sama, dan durasi latihannya juga sama, maka tidak akan terjadi adaptasi. Kenapa? Karena tubuh merasa otot yang dimiliki sudah cukup kuat untuk melakukan latihan itu. Tubuh hanya akan membentuk otot yang lebih besar dan lebih kuat kalau dia merasa otot yang ada sekarang belum cukup. Dan maaf kalau harus ulang lagi, kalau besarnya otot Anda tidak bertambah, maka kapasitas otot untuk memakai gula darah juga tidak akan bertambah. Makanya konsep progressive overload atau beban bertahap adalah prinsip yang paling dasar yang wajib Anda terapkan kalau olahraga mau dijadikan senjata ampuh untuk benar-benar mengatasi diabetes Anda. Buktinya, di komunitas kami, di mana puluhan ribu orang berjuang mengatasi diabetes tanpa obat, banyak yang berhasil menurunkan gula darah. Tapi mereka yang benar-benar berhasil lepas total dari diabetes itu justru kelompok lebih kecil, yaitu mereka yang mengutamakan olahraga yang bertujuan membangun otot. Setelah mereka sukses menjadi lebih kuat dan punya otot yang sehat, mereka bahkan nggak perlu lagi diet atau puasa kesehatan. Sedangkan orang-orang yang hanya fokus pada diet saja, mereka memang bisa mengendalikan gula darah. Tapi begitu dietnya sedikit longgar, gula darah langsung naik lagi. Bagi pemirsa yang belum tahu komunitas kami, saya ingin mengundang Anda bergabung di Facebook Group Stop Diabesitas. Di sana, Anda bisa belajar dan bertukar pengalaman tentang cara mengatasi diabetes secara alami tanpa obat. Menjadi member itu gratis dan tidak ada syarat apapun. Link untuk bergabung bisa Anda temukan di bagian deskripsi dari video ini. Atau tinggalkan komentar dan kami akan kirimkan undangan untuk Anda. Masih banyak persepsi yang salah tentang olahraga yang berkaitan dengan bobot dan beban. Anda bisa keliru kalau Anda pikir harus mengangkat benda berat atau alat-alat yang besar. Dan jangan juga berpikir bahwa Anda harus punya alat khusus atau melakukan latihan yang bisa menambah massa otot. Nanti kami akan tunjukkan bagaimana Anda bisa mengangkat beban tanpa punya alat gym sekalipun. Cukup teori. Mari kita lihat prakteknya. Supaya lebih gampang, biar saya kasih beberapa contoh. Yang pertama adalah latihan dengan beban. Kita mengangkat sesuatu yang terasa berat. Tapi kita nggak harus selalu angkat bobot. Mendorong sesuatu bobot juga bisa. Coba lihat ini. Kalau ada pemirsa yang sekarang berpikir harus pakai mesin atau harus ke gym, sebenarnya berat tubuh kita sendiri pun sudah cukup. Gak perlu alat, gak perlu dumbbell, gak perlu mesin.
Coba lihat ini, push up, air squats, pull up. Nah, yang barusan Anda lihat tanpa bobot tambahan. Tubuh kita sendiri sudah cukup berat. Pada latihan seperti ini, tubuh kitalah yang menjadi bebannya. Maka satu cara lagi untuk memandang latihan pembangun otot adalah kita melakukan aktivitas yang cukup berat yang hanya bisa kita lakukan dalam waktu yang relatif singkat. Dari beberapa detik sampai mungkin 2 sampai 3 menit saja. Dan yang paling penting, kita harus melakukannya sampai mendekati batas kemampuan kita. Karena sekali lagi, kalau kita tidak mencapai batas kemampuan, tubuh tidak merasa perlu beradaptasi. Tanpa adaptasi, tidak ada penambahan otot. Saya masih punya satu kabar buruk bagi Anda. Adaptasi ini bukan hanya membuat otot lebih besar dan lebih kuat. Sayangnya, adaptasi otot juga bisa terjadi dalam bentuk mengecil dan melemah. Istilah medisnya adalah atrofi otot atau sarkopenia. Dalam bahasa Inggris, ada istilah yang sangat tepat, use it or lose it. Artinya, kalau otot tidak terus ditantang, ia akan mengecil dan menjadi lemah. Riset menunjukkan dengan jelas bahwa mulai usia 30-an, masa otot kita mulai berkurang sekitar 3% sampai 8% per dekade hidup. Orang yang mager bisa saja saat menginjak usia 70-an sudah kehilangan 30% dari masa otot yang dia memiliki saat usia 30-an. Dan ingat ya, kalau Anda kehilangan 30% masa otot, maka tubuh juga kehilangan 30% kapasitas untuk menggunakan glukosa. Untungnya ada kabar baik. Proses ini bisa kita lawan dengan latihan otot seperti yang kami jelaskan dalam video ini. Intinya, latihan yang bertujuan membangun otot itu bukan cuma penting untuk menambah otot, tapi minimal untuk memperlambat hilangnya masa otot. Dan bagi orang yang punya diabetes, hal ini jauh lebih mendesak. Karena seperti sudah kami tekankan beberapa kali, 70-80% gula darah dipakai oleh otot kita. Masih ada satu persepsi lagi yang kami perlu luruskan. Apa yang kami jelaskan dalam video ini bukan berarti Anda tidak perlu memperhatikan makanan yang cocok untuk pengidap diabetes. Makanan yang membantu menurunkan gula darah. Itu tetap penting, terutama di awal perjuangan Anda untuk mengatasi diabetes. Begitu pula soal puasa kesehatan. Untuk Anda yang diabetesnya masih parah, sangat dianjurkan untuk menerapkan puasa kesehatan secara konsisten. Kalau Anda masih bingung tentang makanan yang paling cocok untuk pengidap diabetes dan bagaimana menerapkan puasa kesehatan dengan benar, kami sudah siapkan cara dan metode yang dirancang khusus untuk masyarakat Indonesia. Kalau Anda ingin mendapatkan bimbingan gratis, silakan hubungi kami lewat WhatsApp atau email. Kami dengan senang hati akan membantu Anda juga berhasil lepas dari diabetes dan komplikasi terkait. Nomor WhatsApp dan alamat email kami bisa Anda temukan di bagian deskripsi video ini. Ayo, tunggu apa lagi? Dalam beberapa bulan saja, Anda juga bisa mengalahkan diabetes dan kembali punya kehidupan tanpa komplikasi. Semoga sekarang sudah jelas bahwa latihan yang bertujuan membangun otot bukan cuma buat orang yang mau jadi binaragawan, tapi sangat penting juga buat kita semua, apalagi yang mau mengendalikan atau mengatasi diabetes. Sekarang saya mau kasih tahu latihan-latihan yang tidak bersifat membangun otot. Pertama, jalan kaki atau lari atau berenang atau bersepeda. Jangan salah paham ya, jalan kaki, lari, dan berenang itu tetap bagus dan tetap meningkatkan kesehatan. Namun latihan-latihan ini tidak bersifat membangun otot.
Walaupun aktivitas seperti ini sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung dan kebugaran, tapi untuk membangun otot, latihan-latihan itu kurang cocok. Kegiatan olahraga rame-rame di alun-alun atau di depan kantor itu juga bukan jenis olahraga yang cocok untuk membina otot. Senam di alun-alun atau di lapangan itu tetap bagus, tapi bukan untuk membentuk otot. Gerakan senam itu pada dasarnya hanya aerobik, sehingga rangsangan ke otot untuk beradaptasi hampir tidak ada. Maaf ya, untuk tujuan bangun otot, latihan seperti ini memang agak percuma. Eh, potong sebentar. Anda sudah nonton sampai di sini. Berarti merasa video ini bermanfaat. Nah, kalau begitu, keluarga dan teman Anda juga pasti akan suka informasi ini. Maka tolong share video ini sekarang supaya mereka juga ikut dapat informasi penting tentang kesehatan. Dan ketika Anda lakukan itu, Anda sebenarnya sedang ikut membangun sebuah gerakan untuk menolong bangsa kita jadi lebih sehat. Mau lihat teh? Terima kasih. Berikut ini saya mau tunjukkan bagaimana saya sendiri berhasil menambah massa otot sekaligus mengembalikan gula darah ke normal. Contoh, push-up. Waktu saya mulai melakukan push-up, otot saya kecil dan tidak kuat sehingga saya cuma sanggup 5-7 repetisi saja. Tapi karena latihan push-up ini saya lakukan secara konsisten selama bertahun-tahun, kekuatan otot saya terus meningkat. Sekarang saya sudah mampu melakukan lebih daripada 40 repetisi. Kenapa begitu? Karena otot saya beradaptasi menjadi lebih kuat dan tentu saja juga jadi lebih besar. Contoh satu lagi, pull up. Waktu pertama kali saya coba, satu kali pun saya nggak bisa. Tapi dengan berbagai cara dalam beberapa minggu saya bisa 1-2 repetisi. Dan sekarang setelah latihan pull up secara konsisten selama 2 tahun, saya sanggup melakukan 8-10 kali. Saya bangga dan senang karena akhirnya saya berhasil narik si coach ini masuk ke fitness studio. Awalnya dia protes terus, dia bilang dia nggak cocok. Katanya lingkungannya sok bro banget. Tapi sekarang ia rajin dan konsisten ke gym. Paling sedikit 3 kali seminggu, kadang malah 4 atau 5 kali. Dan hasilnya benar-benar mengesankan. Hanya dalam 3 bulan, bobot di beberapa alat dia sudah tingkatkan sampai 2 kali lipat. Contoh, leg press ini, awalnya dia kayak kakek tua, baru bisa 40 kilo, kaya banget. Tapi sekarang, 3 atau 4 bulan kemudian, dia sudah mampu mendorong 120 kilo. Padahal si babe ini sudah 60 tahun loh. Tetap saja bisa menambah otot dan jadi jauh lebih kuat. Saya yakin Anda juga bisa. Banyak contoh orang yang bahkan sudah 70 atau 80 tahun tetap bisa memperbaiki ototnya. Bagi pemirsa yang ingin ikut membangun otot, memang paling ideal kalau Anda bisa pergi ke gym. Dan kalau di awal bisa berlatih dengan personal trainer, itu sangat bermanfaat. Tapi jangan salah ya, kalau di tempat Anda tidak ada gym atau kalau ekonomi Anda belum kuat buat langganan fitness studio seperti kami, Anda tetap bisa latihan di rumah sendiri. Dan ke depan kami masih akan banyak tayangkan video-video yang mengajarkan bagaimana melakukan olahraga optimal di rumah. Makanya jangan lupa subscribe pada channel kami biar tidak kelewat kalau kami terbitkan video baru. Untuk pemirsa yang ingin tahu lebih banyak tentang olahraga sebagai senjata paling ampuh melawan diabetes, kami sudah siapkan beberapa video lainnya. Pastikan Anda menonton, banyak ilmu di dalamnya.